serta acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah oleh Atihan. Untuk Atihannya waktu sebentar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu adalah sambutan kepada Bapak saya waktu yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah ini kami semuanya bisa berkumpul di sini ya, untuk ngaji bersama, untuk menimba ilmu bersama, dan tidak ada suatu halangan apapun. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Bapak Ustadz Maksud Izzat Mujahid MC dari Surakarta, yang terhormat Rektor Universitas Wisma Surakarta, yang terhormat semua jamaah Masjid Al-Muhajirin Pelsungan, kepada yang terhormat
seluruh pengurus lembaga dakwah Universitas Kusuma Wisata Surakarta, dan tidak lupa untuk sponsor dalam kegiatan ini yaitu pengobatan gratis dari klinik Kusuma Wisata Surakarta. Alhamdulillah untuk tahun ini untuk di Kusuma Wisata Surakarta sudah ada klinik ya yang melayani berbagai pengobatan ya, ada pengobatan umum, ya. Kemudian juga ada hitam ya, ketika ada yang berhitam nanti bisa di klinik Kusuma Wisata Surakarta dan pelayanan yang lainnya. Ya, yang selanjutnya saya mewakili dari lembaga dakwah kampus ya, Universitas Kusuma Wisata Surakarta yang mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jamaah baik di Masjid Al-Muhajirin maupun yang ada di ruang Zoom ya, karena kegiatan ini juga di online kan ya, atas partisipasinya. Dan untuk kajian ini kita singkat kemarin ya, itu kajian kamula ya, kajian bulanan ya. Kebetulan di kampus kami itu belum bisa menyelenggarakan secara offline, sehingga untuk kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama menjalin silaturahmi ya, karena ini masih masa pandemi COVID ya, karena aturan dari pemerintah kita belum bisa berkumpul dalam jumlah banyak ya, jadi kita kegiatan ini dilaksanakan secara daring ya, dan tempatnya di Masjid Al-Muhajirin ya. Di masa pandemi ini ya, banyak sekali ya isu ya, makanya kami mengangkat yaitu tema terkait dengan fitnah dan hoak ya di masa digital ini ya, jangan sampai nanti kita terjerumus ya, banyak umat-umat Islam ya hanya yang menjadi korban ya, banyak yang terkena fitnah maupun menyebarkan berita-berita hoak ya, maka nanti akan dikupas habis oleh Bapak Ustadz Mujahid ya. Silakan nanti juga ada tanya jawab apapun pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan. Mungkin dari saya cukup sekian, apabila ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Terima kasih bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sailan atas sampaian. Selanjutnya adalah kepada Pak Junedi selaku Kapten Masjid Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan LTK kampus Kusuma Wisata, yang kami hormati juga Bapak Ustadz. Saya mengenalnya di Palasan di tempat Pak Kampus. Harus minggu pagi. Dan saya hormati Bapak-bapak dan Ibu jamaah pengajian semuanya. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi rutinitas kita. Pengajian kemarin terputus karena teman-teman harus mudik gitu ya, pulang, dan ini kita terjalin lagi. Kalau bahasanya cek kesehatan lanjut cas keimanan. Jadi kita cek kesehatan kita, kemudian kita cas keimanan kita. Apalagi tadi sudah disampaikan temanya tentang fitnah dan hoak. Jadi mari ini tema yang luar biasa, semoga menjadi bahan bagi diri kita untuk menyaring berita yang tersebar dengan mudahnya, karena sekarang istilahnya batas antara satu daerah dan daerah lain itu sudah tidak ada batasnya. Kalau dulu orang mau berkirim surat itu pasti ada filternya, dengan pos, kalau enggak
menggunakan HP, tidak ada lagi batas, bahkan antar negara tidak ada batas. Dan ini menjadikan berita-berita yang tidak benar mudah sekali masuk, dan kita yang tidak mengerti itu benar apa tidak belum tentu dibaca, tapi sudah disebarkan kembali. Ini menjadi kayak kita bersama bahwasanya tidak semua berita itu bisa disebarkan dan tidak semua berita itu benar adanya. Maka perlu filter yang jelas. Kemudian berikutnya kami sebagai tuan rumah untuk mengucapkan terima kasih dari pengawalan Kasiro pada teman-teman kita yang sudah memfasilitasi gitu tentang kegiatan yang luar biasa ini. Tentu kami mohon maaf juga kalau kami dalam menjamu tentu masih banyak kekurangan karena ajaran gitu. Semoga tidak mengurangi rasa keikhlasan dari rekan-rekan semua. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jumadi atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti kepada Ustadz Mas Ubizul Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor Universitas yang mungkin mengikuti lewat Zoom. Yang saya hormati Bapak Taman Masjid beserta para pengurus. Yang saya banggakan adik-adik sekalian LDK dari semua saja. Yang mudah-mudahan semangat dakwahnya bukan saat kuliah saja, tapi hatta zurtumul maqabir, sampai kain kafan bersarung di badan kita. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk tawasul bil haqqi dan tawasul bis sabar pada malam ini. Walaupun suasananya dingin-dingin, tapi sudah begini enaknya selimut tiduran Bu ya. Ya Bu enggak? Ibu-ibu belum mulai kajian Bu, dijaga matanya ya. Kepada semuanya, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillahu fa huwal muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik peserta kajian offline maupun online, yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita bisa mengenal siapa pencipta kita, yang dengan iman dan Islam hidup kita bisa bernilai. Kita tahu akhlak yang mulia, kita tahu adab-adab antara sesama muslim, antara sesama manusia. Dengan Islam dan iman, kita insya Allah kelak di hari kiamat nanti diizinkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan kaki kita bisa masuk surga. Karena syarat untuk masuk surga itu satu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus beriman. Rasulullah SAW pernah bersabda, innal jannata, surga itu Bapak Ibu sekalian, la yadkhuluha illa nafsun mu'minah, tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang beriman. Jadi kalau nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak diizinkan untuk masuk surga. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, yang mudah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya sangat bersyukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi kalau panitia mengatakan tidak ada kendala, sebenarnya ada kendala gitu ya. Kita salah salah titik lokasi, masuk-masuk, berasuk-berasuk, ya, yang ketemu-ketemu. Alhamdulillah dijemput sama adik sekalian ini. Baik, saya sudah 2 kali di Mobil Songo ini merasakan hal yang sama. 2 kali ya. Saya nggak tahu kenapa sinyal selalu salah bermasalah. Pernah suatu waktu saya diminta untuk mengisi kajian, daerah sana atau sana ya. Udah hujan-hujan, saya berangkat dikasih nomor, saya dikasih titik lokasi pakai Google. Saya udah nanya sama panitia, ini udah bener ya? Udah bener Ustaz, nanti pas sampai di lokasi. Wah, ternyata benar Bu. Sampai di kuburan. Sepi lagi. Ini yang mau ngaji siapa? Saudara ya. Sepi lagi, kaget saya. Ya, akhirnya saya telepon panitia. Ini pengaji di kuburan aja Bu. Enggak usah di masjid. Dan mana saya bilang gitu. Enggak usah di mana? Di kuburan. Wah, agak jauh. Kita jemput Ustaz. Alhamdulillah nggak ada pocong. Nah, jemaah sekalian yang menurut Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sekali lagi, alhamdulillah alhamdulillah apapun kendalanya kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka tawasul bil haqqi dan tawasul sabr. Jemaah sekalian, materi yang disampaikan kepada saya terkait masalah bagaimana kita menerima sebuah berita. Itu satu. Yang kedua ada titipan tersembunyi dari panitia, menjelaskan tentang aliran-aliran sesat yang sekarang juga sedang berkembang biak di negeri kita. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kembali yang telah sampaikan. Terus sekalian, ada sebuah kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman siapa Ibu? Pada zaman siapa Bapak? Muhammad SAW. Kalau mendengar nama Nabi Muhammad, disunahkan nama kita salawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendengar namaku namun tidak berselawat kepadaku itu orang bakhil. Mau berselawat sama Nabi itu gratis, apalagi diminta duit, sama susah ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah kisah. Suatu waktu sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Siapa namanya Ibu? Khalid bin Walid. Mohon maaf ya, nanti saya sering nanya untuk menghindari sebuah suasana yang disebut ngantuk. Apa, Bapak-bapak? Ngantuk. Apa itu Ibu? Perlu pakai bahasa Indonesia nih, karena saya tidak dari Jawa, saya dari Sumatera Barat. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khalid bin Walid, sahabat Nabi ini dikirim oleh Nabi Muhammad untuk mengambil zakat di sebuah suku pedalaman. Berangkatlah Khalid bersama dengan pasukannya naik kuda, gagah berani berangkat. Di tengah jalan ada isu yang mereka dengar bahwa suku tersebut tidak membayar zakat. Dan mereka sedang mempersiapkan perangkap untuk memerangi Khalid bin Walid dan pasukannya. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Madinah, tidak jadi berangkat ke kabilah tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah nanya, loh, kok sudah balik? Mana zakatnya, mana infak dan sedekahnya? Kok nggak ada? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami dengar bahwa suku yang kami tuju itu sedang mempersiapkan pasukan perangkap untuk memerangi kami. Mereka tidak mau bayar zakat, mereka tidak mau bayar sedekah. Ya maka kami balik ke kota Madinah. Baru saja Rasulullah SAW dan para sahabat dan pemimpin berdialog, kemudian datanglah utusan dari suku yang dituju tadi, suku yang mau diambil zakatnya tadi. Dia datang, kemudian
Dia bertemu sama Rasulullah SAW. Rasul bilang, loh, kamu datang kota Madinah ngapain? Ya Rasulullah, kami telah menanti utusanmu berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, kok nggak datang? Katanya mau diutus untuk mengambil zakat, untuk mengambil sedekah. Kami sudah menunggu. Oh begitu. Jadi kalian sudah menyiapkan barang-barang yang mau dizakat, barang-barang zakat. Sudah. Kami tinggal menunggu utusanmu membawa zakat dan harta sedekah ke kota Madinah. Tapi nggak datang. Ya mas kalian, kejadian ini menjadi pelajaran luar biasa bagi para sahabat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Surat yang berapa? Bapak? Surat apa? Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat berapa Ibu? Ayat berapa? Ayat yang ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, baik itu pada zaman sahabat, orang-orang beriman, atau pada zaman kita sekarang, kita juga dipanggil oleh Allah karena kita juga orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau pengajian jangan ngantuk, belum setengah jam. Apa katanya? Kalau pengajian jangan ngantuk, bukan Allah yang ngomong. Ada semangat, Pak. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inja akum fasikum binaba'in, kalau ada orang fasik datang menemui kalian membawa sebuah berita, jangan langsung terima, apalagi di share ke grup WA, apalagi kemudian dipasang status di Facebook, Twitter, Instagram ataupun di mana? WhatsApp, nggak boleh. Inja akum fasikun, kalau ada orang-orang fasik itu datang membawa berita, jangan langsung dibenarkan. Tabayun dulu. Apa itu sekalian? Tabayun. Apa tabayun itu? Klarifikasi. Cari tahu benar nggak kabar ini. Apalagi kabar tersebut terkait tentang kaum muslimin. Apalagi sekali lagi kabar tersebut terkait tentang umat Islam. Oh, dikabarkan bahwa Ustadz Fulan ternyata teroris. Jangan langsung disebarkan telah ditangkap teroris 11 orang di Jawa Timur misalkan ya. Udah nggak boleh langsung jamaah sekalian. Kenapa? Tabayun dulu. Jangan-jangan yang nakal teroris, yang ditangkap itu orang baik. Jangan begitu. Karena hari ini banyak warga yang diteror sama sebagian orang. Ya. Sebagian orang berseragam meneror warga dan rakyat banyak. Maka apa? Karena nggak boleh langsung disebarkan jamaah sekalian. Apalagi berita itu dari kalangan orang fasik. Apa fasik? Fasik itu pelaku dosa, udah berbuat dosa, mencela syariat, jarang sholat, memberitakan bahwa ada ustadz yang sering ceramah, yang ngisi pengajian, yang tahajud, yang suka sedekah, yang suka berbagi, disebut sebagai teroris atau radikalis. Jangan terima dulu. Orang soleh mau diberitakan begitu, jangan-jangan yang memberitakan ini yang bermasalah. Karena fasik, nggak boleh terima kabarnya, apalagi kafir, apalagi munafik, nggak boleh terima. Klarifikasi dulu. Orang beriman melakukan dosa itu saja kita nggak boleh langsung menerima berita darinya, apalagi berita tersebut disebarkan oleh media sekuler, oleh media yang senantiasa memojokkan umat Islam. Jangan langsung percaya. TV, beritanya apa? Beritanya satu pondok digerebek, ternyata mereka latihan militer. Belum tentu latihan militer, mungkin latihan pramuka. Mungkin latihan apa? Pramuka. Cuma anak-anak pondok kan nggak punya seragam pramuka. Seragamnya apa? Seragamnya doreng-doreng. Kenapa doreng-doreng? Dia kalau kotor nggak terlalu nampak. Kalau pakai putih, seragamnya apa? Kotor. Kalau buat guling-guling atau buat push up di lapangan becek, ya
Jadi nggak boleh teman sekalian. Allah mengingatkan, inja'akum fasikun. Kalau ada orang-orang fasik datang kepada kalian, ngasih kabar atau ngasih berita, nggak boleh langsung disebarkan. Langsung disebarkan. Apa? Habib Rizik, dia telah melakukan tindakan anarkis. Hari ini ibu bapak-bapak, media-media terutama TV dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. FPI itu yang ditampilkan pas amar ma'ruf nahi munkar saja, nggak pernah ditampilkan saat FPI itu bantu orang miskin, saat FPI itu ngangkat-ngangkat mayat orang di Aceh tahun berapa tuh? Tsunami itu 2004 ya? 2006 2004 ya. Kemudian nggak diperlihatkan bagaimana saudara-saudara kita di FPI di tengah banjir mereka meninggalkan anak-anaknya mereka. Kemudian mereka itu mau membantu saudara di Tasik. Bahkan ketika ada gempa di Palu, mereka tinggalkan istri mereka, anak mereka di Jawa ini. Mereka berangkat untuk membantu korban banjir, korban gempa, dan korban korban bencana alam di daerah sana. Nggak pernah ditampilkan. Yang ditampilkan saat FPI bubarkan. Ya, saat FPI apa? Bubarkan orang lagi karaokean. Jadi tampilkan cuma itu. Saat bagi makanan nggak diberitakan. Akhirnya kita ikutan berita. Ternyata FPI itu jahat. Padahal itu saudara kita Muslim sama dengan kita, hadap kiblat, sholatnya pakai usolli. Ya, kemudian mereka juga zikir sama dengan kita. Kalau haji ke Ka'bah, yang membuat berita apa? Berita dari TV, yang TV tersebut milik orang yang menyembah salib. Maka kita sembarang saja langsung nyebarkan. Hati-hati jemaah sekalian. Allah mengatakan, inja'akum fasik. Kalau ada orang fasik membawa berita kepada kalian, tabayun dulu, klarifikasi dulu. Hati-hati. Apalagi yang dituju adalah keturunan Nabi. Habib itu artinya keturunan Nabi. Mohon maaf saya berFPI. Dan saya nggak pernah ikut pengajian Habib dari FPI ya. Tapi kalau dia seorang Muslim, apalagi keturunan Nabi, jangan sekalian, keturunan Nabi, kita beritakan buruk, apalagi dimusuhi. Nanti di hari kiamat, apakah sampai itu nggak malu kita syafaat sama kanjeng Nabi? Zuriatnya, keturunannya kita musuhi, kita tuduh macam-macam. Bagaimana mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi Muhammad pernah mengatakan, taraktu fiikum, saya tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalau kalian pegang teguh, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kalian. Dua perkara, berapa Bu? Dua. Satu apa? Kitab Allah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Ijroti, kata Nabi, keluargaku, ahla baiti, keturunanku. Yang satu memang ada hadis lain mengatakan kitabullah wa sunnati, yaitu sunnah Nabi. Tapi hadis lain juga mengatakan kitabullah dan keturunanku. Hati-hati masyarakat muslimin. Ini kan keturunan kanjeng Nabi ini, kita disuruh untuk menghormatinya. Habib lagi. Lalu karena ada berita dari media bahwa beliau ini berbuat radikal, kemudian kita langsung nyebarin. Apa? Melanggar protokol COVID karena beliau melaksanakan maulidan, orang-orang kumpul ditangkap. Wah, berarti orangnya nggak peduli sama orang banyak. Padahal ya Presiden melakukan yang sama juga di Kupang kemarin kan, bagi-bagi hadiah lagi, katanya spontan kok hadiah yang disiapkan di mobil gitu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi nggak boleh kita mengibarkan berita dulu. Apalagi sekali lagi itu ulama, itu kiai yang darah dan daging serta kehormatan mereka itu haram, beda sama manusia biasa. Ingat ya, kehormatan seorang ulama, apalagi dia keturunan Nabi, itu lebih haram, nggak boleh kita cemarkan. Mencemarkan kehormatan kepala desa, atau mencemarkan kehormatan Pak Hansip, atau mencemarkan kehormatan seorang jenderal, lebih ringan daripada mencemarkan kehormatan ulama, apalagi dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, apa kata para ulama? Para ulama mengatakan bahwa ilmu ulama, bahwa
kehormatan para ulama itu masmumah, beracun. Jangan lahmul ulama, daging para ulama itu masmum. Itu apa? Itu beracun. Jangan sampai kamu sebarkan, maksudnya jangan sampai kamu cemarkan kehormatan mereka. Nggak boleh ya mas kalian. Yang muslim biasa saja. Kita nggak boleh mencemarkan kehormatannya gara-gara berita miring. Rasulullah pernah bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, riba itu isnani wasabuna baban. Dan riba wasabuna baban, ada 72 cabang atau ada 70 sekian cabang riba. Adalah dosa riba yang paling ringan adalah ityalu rajuli ummahu alaniyah. Seorang laki-laki, menodai ibunya secara terang-terangan. Oh, dari sekali dosa riba itu. Dosa riba yang paling ringan, seorang anak laki, berzina dengan ibu kandungnya. Itu gila nih, jijik. Itu dosa riba yang paling ringan. Hati-hati. Yang kredit bank. Hati-hati jangan sekalian. Saya ingatkan. Alhamdulillah saya belum pernah kredit ke bank-bank. Kecuali kepada Bang Jono, Bang Muhammad, Bang Yemen. Coba sekalian, riba 72 cabang. Yang paling ringan adalah dosanya seperti seorang laki-laki menzina ibu kandungnya. Jadi, wa inna ma'arba riba, dan dosa riba yang paling berat adalah istitolatul rajuli fi irdi akhi. Seorang muslim mencemarkan kehormatan saudaranya. Apa? Seorang muslim mencemarkan kehormatan saudaranya. Nah, yang ringan aja kayak itu dosanya, apalagi mencemarkan kehormatan saudara muslim. Lebih buruk lagi jelas sekali, lebih gila lagi. Walaupun sekali lagi hadis ini memang ada perbedaan pendapat masalah statusnya apakah sudah baik. Tapi mayoritas para ulama mengatakan seperti itu. Terus kalian yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada berita yang sampai di telinga kita, terutama lewat televisi atau lewat WA, kita jangan sebarkan. Siapa orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, turut tahu realita, tahu berita yang tersebar. Ini benar apa enggak ya? Jangan sebarkan baik berita tentang orang kafir atau berita tentang orang-orang beriman. Tidak boleh langsung kita sebarkan, jangan sekalian. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, baru disebarkan. Yang lucu di grup itu kadang begini, share sebuah berita, lantas kalau kita tanya, ini benar apa enggak? Ya makanya saya di sini untuk kalau ini kata jawab ada begitu, ibu bapak mungkin RT ada pak ya, grup pos kami ada. Di grup ya bapak yang kita anak muda mungkin banyak yang menyaksikan. Jelas ya, suaranya jelas ya. Nah coba sekalian, ada yang saya berita, saya terus di bawah ditulis apa? Benar tidak? Ditanya ya, udah set takon lagi. Apalagi sekali lagi catatan terkait tentang kehormatan Islam dan kehormatan umat Islam. Jauhi mudahnya share, cepat segera diklarifikasi. Kalau kita nggak mampu atau nggak tahu, udah nggak usah nge-share, lebih baik daripada menyebarkan berita bohong. Terutama terkait tentang kaum muslimin, hati-hati ya mas. Berita terkait masalah HTI, FPI, mohon maaf itu saudara kita. Saya memang bukan anggota mereka, tapi bagaimana mereka muslim sama dengan kita. Yang ada kiblat, kapal sholat, mereka yang pakai isolia, mereka juga anak keturunan orang Indonesia, mereka juga ini orang tuanya ada memberikan sumbangsi yang luar biasa kepada negara ini. Udah kita nggak usah bencinya. Kalau kita kritik boleh, sama muslim itu boleh saling mengkritik, saling beri masukan boleh. Tapi sampai pada tingkatan membenci karena ada berita-berita yang nggak benar, dosa besar ya mas kalian. Dosa.
seorang muslim itu kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, dia beriman kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk dirinya nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Jangan suka membenci sama muslim, mau dia NU, Muhammadiyah, Persis, MTA, kemudian FPI, HTI, apapun dia nama kelompoknya, yang penting dia muslim, nggak boleh kita bencinya. Kalau kita mengkritik, silakan dikritik. Ya, memberi masukan boleh, tapi jangan membenci. Membenci sama muslim itu dosa besar, misalnya. Kalau kita mampu menahan lisan kita dari mencela kehormatan seorang muslim, menahan tangan kita untuk menyebar berita yang tidak benar, yang bisa menghancurkan hubungan kita dengan seorang muslim atau mencemarkan kehormatan saudara kita muslim, kemudian kita bisa menahan hati kita untuk tidak membenci mereka, jaminannya apa? Surga. Kata Rasulullah apa? Surga. Jaminannya surga. Bercerita sekalian. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW bilang begini kepada para sahabat. Halo sahabatku, tembok itu bisa bikin ngantuk. Apa kata Nabi? Tembok bisa bikin ngantuk kalau digunakan untuk bersandar. Saya ulangi lagi, tembok bisa bikin ngantuk kalau digunakan untuk bersandar. Kajiannya baru setengah jam. Apa Bu? Kajiannya baru setengah jam. Maka nggak boleh ngantuk. Itu buat Kanjeng Nabi yang ngomong. Saya. Baik. Nabi bilang begini dengan yang baik ya. Nabi yang ngomong, Mas sekalian. Anda kalau Bapak Presiden Jokowi dia berpidato sudah dengarkan baik-baik, padahal apa? Melegalkan miras. Dan parah. Menghalalkan apa yang haram kepada Allah itu berbahaya. Dosanya luar biasa besar. Maka jangan ada yang salah kalau mencurigai FPI sengaja dibubarkan biar mirasnya dilegalkan. Karena yang paling ngotot dan paling terdepan menghadang gerakan nahi mungkar miras, maka bubarkan dulu. Ya, baik. Dan sekalian kembali pas sampaikan tadi, saudara sekalian, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebentar lagi sahabatku, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Bapak, kata Rasul, jangan lihat HP saat pengajian. Bapak, fokus. Panitia harus dengar, jangan sampai yang datang lebih paham daripada panitia, rugi panitia dia. Nah, jemaah sekalian, apa kata Rasulullah? Akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki calon penduduk surga. Sahabat nanti, semua dia mungkin jenggotnya panjang, kemudian jidatnya hitam, gamisnya panjang. Siapa ini? Ternyata lewat orang biasa, orang nggak kenal, namanya aja nggak kenal. Dia baru para sahabat nunggu dilihat ini siapa orang. Ternyata yang kemarin juga sama. Dia habis wudhu, kemudian nenteng sandal dulu. Lalu ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Ibu pernah mendengar Umar bin Khattab, Bu? Pernah, Bu? Bapak pernah dengar nama Umar bin Khattab? Umar bin Khattab khalifah yang keberapa, Ibu? Yang berapa? Yang berapa? Yang berapa? Dua. Yang tertipu dengan ini ya. Cuma aja. Yang kedua, jemaah sekalian, Khalifah Umar. Umar ini adalah bapak mertuanya Nabi Muhammad. Apanya Nabi, Bu? Mertuanya Nabi Muhammad. Adik-adik, putri belakang, saya nanya nih, siapa istri Nabi Muhammad, putrinya Umar? Tuh. Kalau siapa putrinya Umar yang dinikahi sama Nabi? Jawab, ada di putri juga. Siapa ya? Kalau benar tak kasihkan semua nih. Ya satu.
Ya, jadi anak-anak. Siapa? Namanya saja. Baik. Namanya adalah habis Google. Tahu saya. Kalau ada jeda waktu 1 menit, sinyalnya lancar. Oh gitu ya. Ya boleh nanti kasih hadiah ini ya. Baik, namanya Hafsah. Baik, Hafsah ini punya saudara kandung namanya Abdullah. Abdullah begitu mendengar Nabi Muhammad mengatakan akan ada orang yang calon penduduk surga, dia pun datang ke rumah orang tadi bilang begini, saudaraku boleh nggak aku nginap di rumahmu? Ini bertamu ke rumahmu. Oh boleh, silakan nginap di rumah saya. Nginap, biasanya orang bertamu itu kita sebagai tuan rumah wajib melayaninya berapa hari? 3 hari. Setelah itu sunnah. Jadi kalau ada orang bertamu kepada kita 3 hari boleh wajib kita melayaninya. Nek lebih dari 3 hari boleh ngomong, Mas, aku ada kegiatan. Kayaknya kalau kamu bertamu di sini nggak bisa saya layani. Boleh nggak apa-apa, daripada diam-diam kemudian nanti malah bikin mangkok misalnya. Mending ngomong sekalian ya. Baik, jemaah sekalian. Apa kata Ibnu Umar? Boleh aku nginap di rumahmu? Boleh. Hari pertama dari malam sampai subuh. Abdul Umar tidur, bangun menjelang subuh, dia witir, wudhu, berangkat ke masjid berjamaah. Kemudian Abdul Umar ini apakah dia berinfak? Enggak juga. 1 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama saja. Enggak ada, istilahnya enggak ada amal istimewa. Biasa aja orangnya. Ya, kayak umumnya para sahabat lah. Ya sholat 5 waktu berjamaah, sholat sunnah, witir, itu kan kebiasaan para sahabat. Tapi kalau zaman kita sekarang bisa seperti namanya luar biasa, bukan kebiasaan, luar biasa. Bisa sholat 5 waktu berjamaah hari ini itu masya Allah luar biasa. Kalau para sahabat biasa. Akhirnya di hari terakhir Abdullah bin Umar bilang begini, Mas, sajane saya itu nginap di tempat sampean itu karena mendengar Kanjeng Nabi bersabda bahwa sampean itu adalah calon penduduk surga. Aku menginap di sini ingin tahu kebiasaanmu, amalmu yang membuat kamu masuk surga. Sampai-sampai Nabi bersaksi bahwa kamu calon penduduk surga itu apa? Dan kok hari pertama 2, 3 saya nginap di sini, saya hidup bersama kamu selama 3 hari, kok nggak ada amal-amal lain? Biasa aja kayak kami aja. Ya sholat berjamaah, ya witir, subuhan di masjid, zuhur, asar, maghrib, isya ya di masjid, ya sholat sunnah, zikir pagi sore, biasa kayak kami. Dan sebenarnya kamu tuh menyembunyikan amal apa? Enggak tuh Mas. Ya kayak gini, kehidupan saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Begitu ya? Iya. Coba pikir. Siapa tahu kau punya amal yang lebih, ya. Ini tandanya biar nggak ngantuk ya. Kemudian, ya nggak Pak? Ya. Di samping minum Pak biar hilang rasa ngantuk. Tapi kalau ngantuk kata ibu-ibu itu nggak bisa hilang, Pak. Hilangnya dengan tidur Bu ya. Tapi ditahan dulu ya. Baik, jemaah sekalian. Akhirnya sahabat ini mikir lama apa ya kira-kira ya yang membuat aku disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Akhirnya dia bilang begini, Mbak, ini pengajian gue yang bawa jam lihat HP tuh. Oh nggak ada ya, cuma nengok aja. Baik, kata dia begini, saya itu nggak ada amal-amal lain. Dia kayak gini amal saya. Cuma satu kebiasaan saya sebelum tidur. Apa itu Mas? Saya sebelum tidur akan duduk sebentar. Kemudian saya
membersihkan diri saya dari membenci kaum muslimin. Semua yang membuat mereka yang pernah marah kepadaku, yang berbuat salah kepadaku, maafkan semuanya. Dan aku tidak ingin membenci seorang muslim satupun. Sehingga kalau aku tidur, gak ada kebencian terhadap semua muslim, mau namanya Muhammadiyah, NU, Persis, HTI, FPI, belum ada kok dulu ya. Tambah saya sih. Kalau zaman sekarang maksudnya ya, gak ada kebencian. Mereka semua saudara saya doakan kebaikan. Itu saja. Jadi saya nggak pernah benci kaum muslimin. Nah, jadi misalnya di antara perkara yang membuat kita saling membenci karena kita ini kurang cakep menerima informasi, salah komunikasi. Dan unsur terbesar komunikasi itu informasi. Beritanya salah. Hanya kita suudon kepada sama muslim. Apa itu? Siapa namanya? Abu Bakar Basir itu. Tua-tua yang masih teroris. Jangan ngomong. Anda mungkin belum tahu orangnya. Kabar dulu. Beliau mungkin difitnah toh Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Tito Karnavian saat jadi Kapolri. Beliau pernah ngomong. Ustadz Abu Bakar Basir itu. Dalam beberapa kali persidangan, tidak pernah terbukti bahwa beliau itu terlibat dalam teroris. Ini Kapolri yang ngomong, tak pernah terbukti kalau beliau terlibat dalam terorisme. Kesalahan beliau itu cuma satu yang terbukti. Apa itu? Memalsukan dokumen KTP. Itu aja. Salah itu aja. Bahwa pada hari ini orang yang memalsukan KTP pakai apa? Pakai ya dimaafkan, jangankan masuk KTP, korupsi dana bansos COVID 17,5 triliun. Sekarang biasa-biasa aja, diselidiki sama KPK, dia nggak mau ngomong, hitam. Susah juga ya, menyelidiki harta patung. Kalau ditanya gimana? Gimana? Kan begitu. Mantan Menteri Sosial Pak Juliari Batubara ngomong di website itu kan sama dengan itu mendengar berita langsung disebarkan, bisa-bisa kamu tertimpa musibah atau fitnah, nggak tahu sama sekali tiba-tiba dapat fitnah. Kenapa? Tadi mudah menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. Patus ini kalian pun menyesal atas apa yang kamu lakukan, cepat menyebarkan berita. Kemudian Anda bergerak. Bohong, gak jelas. Banyak berita hoax sekarang yang sekalian. Yang macam-macam. Bisa itu dari swasta, dari masa muslim pertama. Ini poin yang perlu kita paham bersama, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh sembarangan menyebarkan berita. Kita waspada. Sekarang banyak sekali orang yang berkepentingan. Apalagi sekarang jamaah sekalian, aliran sesat cukup mengerikan, cukup sangat mengerikan sekali, luar biasa. Sesat itu nggak selamanya dia itu pakai baju dukun, dia pakai kemenyang, kemudian dia bakar bakar dupa, itu belum tentu. Maksudnya nggak semuanya aliran sesat kayak gitu. Ada yang berdasar intelek, tapi dia sesat banyak. Iya. Contohnya apa? Satu,
Yang sedang negeri kita ini yang paling mengkhawatirkan ada sebuah Syiah. Apa Bu? Syiah. Apa? Syiah. Apa itu Syiah? Itu kelompok yang paling sempurna. Pusat ngerti sih, itu telah mengkaji Syiah 10 tahun lebih sampai beberapa buku dengan Syiah ini. Paling sempurna sesatnya. Saya beberapa tahun lalu diminta untuk menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri Semarang terkait masalah Syiah. Saya 3 jam berbicara di hadapan para majelis hakim tentang bahaya Syiah bagi Islam dan bagi NKRI. Bahaya sekali Syiah ini. Bagi mereka ini mengakui ada kitab suci yang paling sempurna selain Al-Quran. Jadi kata mereka ini, Al-Quran itu belum sama. Tidak mengaku Al-Quran itu belum. Ada kitab yang lebih sempurna. Orang Syiah. Mana itu mushaf? Kata mereka lagi dibawa lari oleh Imam Mahdi orang Syiah yang bersembunyi di sebuah gua di Irak, bersembunyi sejak tahun 240 Hijriah. Sudah 1200 tahun bersembunyi. Imamnya umurnya udah lama banget. Katanya berapa juz? 90 juz. Ini Al-Qurannya berapa? 30 juz. Yang hafal 30 juz tidak ada. Ini 90 juz. Gimana cara hafalnya? Jadi mereka mengaku bahwa ada kitab suci yang lebih suci daripada Al-Quran, lebih sempurna, namanya Mushaf. Saya bilang, mereka orang Syiah dalam buku-bukunya mereka. Ustaz pernah baca bukunya? Pernah, saya bahkan sampai sekarang punya buku hadisnya mereka. Mereka ini punya buku hadis di sekali, beda sama kita. Kalau kita tuh ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad. Mereka punya Tahdhibul Ahkam, Ushul Kafi, Al-Istibsar, kemudian Bihar Anwar, Man la Yahdurul Faqih. Itu buku hadisnya mereka. Kalau kita hadis riwayat Bukhari, berarti hadis riwayat Al-Qulaini. Mereka punya kitab hadis sendiri. Kitab sucinya beda dengan kita. Kalau kita makan Al-Quran dari Alhamdulillah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu semua sudah sempurna. Kata para ulama, jangankan meyakini kekurangan Al-Quran, kita meyakini bahwa ada dalam Al-Quran satu huruf ditambah atau dikurangi, murtad, kata para ulama. Kita meyakini bahwa dalam Al-Quran ada satu huruf yang ditambah atau ada satu huruf yang dikurangi, itu vonisnya para ulama mengatakan kita telah keluar dari Islam. Kitab kita ini Al-Quran kitab yang paling sempurna, nggak ada amandemen, nggak ada revisi. Ini kenapa orang Syiah disebut oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai kelompok sesat, karena mereka mengaku ada kitab suci selain Al-Quran. Yang kedua apa Ustaz? Mereka ini nggak mau pakai hadis kita, nggak mau pakai hadis Bukhari, Muslim. Kalaupun mereka pakai sebagaimana disuruh oleh kelompok Syiah, pakai Riyadhus Shalihin, pakai hadis Bukhari, itu hanya untuk nipu. Hanya untuk apa? Nipu. Tapi sebenarnya mereka ini nggak mau memakai Al-Quran dan hadisnya. Nah, cuma sekalian yang boleh dalam Subhanahu wa ta'ala, ini kelompok yang pertama, yang waspada dulu. Yang ketiga, kenapa Syiah disebut sesat? Karena mereka meyakini tauhid yang beda dengan kita. Kalau kita bilang tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah, rububiyah maupun uluhiyah atau asma wa sifat, artinya beribadah kepada Allah itu namanya tauhid. Tapi kata orang Syiah, tauhid itu artinya mengakui satu-satunya khalifah yang sah sebagai pengganti Ali, sebagai pengganti Nabi adalah Ali. Tauhid menurut orang Syiah adalah mengakui bahwa satu-satunya pengganti Rasulullah yang sah sepeninggalan beliau adalah Ali.
Jadi kalau kita meyakini Abu Bakar, Umar, Nabi sebutkan Utsman sebagai khalifah, kita ini musyrik kata Rasulullah. Apa? Musyrik. Kalau musyrik apa? Ya halal darahnya, halal kehormatannya. Ini bahaya orang Syiah. Apalagi orang Syiah mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masuk surga, tapi kemaluannya di neraka. Begitu. Tadi saya ngomong apa? Masya Allah, ya. Dan kemaluannya tertinggal di belakang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cuma pada waktu dulu itu nggak langsung ngomong bahwa Aisyah kafir dan juga melalui proses biasanya. Ini kenapa saya katakan bahwa Syiah itu adalah kelompok sesat yang paling berbahaya. Yang kedua, kelompok yang paling berbahaya namanya liberalisme. Apa Bapak? Liberalisme. Apa liberalisme? Liberalisme itu artinya mereka yang bebas dalam beragama, bebas dalam berperilaku. Contohnya gimana? Mereka itu mengatakan bahwa ini diantara liberalisme. Apa itu? Bahwa Al-Quran boleh siapa saja yang menafsirkannya. Nggak harus ustaz, tukang kayu pun boleh menafsirkan Al-Quran. Jadi seakan-akan Al-Quran itu Islam itu bisa disampaikan oleh siapapun. Bahaya nih, sekali bahaya nih. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri." Kita ini disuruh nanya siapa? Ulama. Makanya jamaah sekalian, banyak contoh orang liberal ini sampai dalam di kampus-kampus itu, di kampus-kampus sebagian kampus Islam, mereka itu berani mengatakan apa? Bahwa zina itu adalah halal kalau suka sama suka. Itu doktor, dosen di IAIN Surakarta, alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia mengatakan di universitas sebagai orangnya bahwa zina itu halal. Sampai dulu kami datangi itu di IAIN, kami minta kepada rektor untuk diperiksa. Ini parah, dosen kok ngomong seperti itu. Dia bilang begini, kita orang pacaran, mohon maaf, kalau mereka melakukan hubungan sama di luar hubungan biologis, di luar nikah, nggak masalah. Kenapa? Karena pacaran sama dia budak. Kan dalam masa Islam budak itu boleh dijauhi. Kacau orang baru. Ini berkembang ibu sekalian di kampus-kampus. Liberal itu biasanya pasangan sekuler, yang juga bahaya. Apa sekuler itu? Sekuler itu ingin memisahkan negara dari agama. Liberal pluralis itu namanya, pokoknya melihat agama itu sama. Ini penghancur agama. Misalkan mengatakan apa? Bahwa guru di sekolah-sekolah madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah atau aliyah, enggak harus guru Islam yang ngajar. Guru non muslim boleh ngajar di madrasah. Kalau di kita Inggris, misalkan bahasa Inggris, di lehernya dia pakai apa? Kalung yang ada salib. Dia ngajar bahasa Inggris dengan baik, dengan pintar, dengan sopan.
nanti lama-kelamaan adik-adik kita di madrasah mau MI, MTS atau alia akan berpikir begini, ternyata untuk menjadi orang baik dan pintar tidak harus menjadi muslim. Lama-kelamaan adalah apa? Semua agama sama. Toh guru baik, kita menikah semuanya masuk seperti itu. Itu banyak sekarang pemikiran seperti itu. Ini adalah hasil liberalisme, pluralisme, sekularisme yang berkembang biak di diri kita, yang banyak di kepalanya, maaf, sebagian besar pejabat negeri ini. Sampaikan semua agama sama. Ini mengerikan ya Mas kalian. Ya, kalau kejadian ini tersebar. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Di Amerika itu ada seorang profesor doktor, dia keturunan Pakistan. Dia ini berpendapat, berfatwa kalau bahasa mereka, berpendapat ngawur. Khotib Jumat, adzan itu nggak harus laki, perempuan juga boleh adzan. Khutbah Jumat tidak harus laki, perempuan ya boleh, karena banyak perempuan yang pintar daripada laki. Sholat, imamin, nggak harus laki-laki, perempuan boleh, karena banyak perempuan yang lebih hafal Al-Quran daripada laki-laki. Sholat harus dipisah laki perempuan campur. Kalau sholat tidak harus pakai nutup aurat, boleh pakai pensil juga nggak masalah. Yang penting khusyuk. Jadi bukan khusyuk kalau campur laki perempuan pakai pensil, khusyuk. Dan dia itu bukan sekedar berteori, bukan sekedar ngomong, Bapak Ibu sekalian, dia praktekkan. Ada tadi buka YouTube ya, namanya Aminah Wati. Sholat Jumat Dr. Aminah Wati. Itu bukan. Yang muadzinnya perempuan, yang imam, yang khutbahnya dia perempuan nih, Aminah Wati. Dia ya juga yang imam sholat, laki perempuan sopnya campur. Ibu-ibu, orang ini hari ini jadi dosen dosen luar biasa di UI Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Tadi mohon maaf juga kalau saya ingat-ingatin yang ngantuk ya, masalah itu tidak apa-apa kok Pak, asalkan bukan saat pengajian. Saya berikan waktu kepada saudara moderator kalau mau menjawab dan jawab bagi para bapak ibu yang bertanya kami persilakan.
Sepertinya udah ngerti semua Bu ya, Pak ya, paham ya? Udah paham baru nanya. Kita istirahat dulu soalnya. Baik, saya demikian. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata mungkin yang tidak berkenan. Yang namanya manusia kadang salah, kadang benar. Itu namanya manusia. Kalau benar terus itu namanya malaikat. Ya. Kalau manusia itu ya salah ya wajar. Ya. Yang nggak salah itu kemudian kesalahan orang lain bisa disalahkan. Baik, saya demikian baru waktu main waktu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kita diminta untuk berdoa. Mumpung ini waktu yang insya Allah yang baik, karena kita habis melaksanakan amal soleh yang berbaik. Kita berdoa kepada Allah untuk satu, untuk bangsa. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita makmur, bisa berbagai macam ujian dan cobaan yang ada. Kita berdoa tentang negeri ini, tentang anak. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, baik urusan agama atau urusan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya qadil hajat inni hajatana fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina ya 'aliyyul qadir. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Fa'al, Ya Mu'min. Anugerahkanlah kebaikan bagi bangsa negara kami, Ya Allah. Ya Allah, rahmati dan berikan kemakmuran kedamaian kesempurnaan negeri ini dengan rahmat-Mu dan dengan syariat-Mu ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang mencintai rakyatnya dan rakyat yang mencintainya, yang mendoakan kebaikan bagi rakyatnya dan rakyat pun mendoakan kebaikan untuknya. Jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak cinta kepada rakyatnya dan rakyat yang mencintainya. Pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan urusan dunianya, pemimpin-pemimpin yang menyusahkan umat Nabi Muhammad SAW. Tuhan berikan dari kami rahmat ini. Ya Ali, Ya Qadir, Ya Fa'al, Ya Rahman, Ya Qadir. Selamatkanlah negeri ini dari tangan-tangan jahat. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang baik untuk kami, anak cucu kami, nanti beribadah kepada Allah ini. Ya Allah, angkatlah wabah penyakit dari negeri kami, terutama penyakit corona ataupun COVID-19 yang telah lama menguji kami, Allah ini, agar kami bisa beraktivitas dengan baik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keimanan, keikhlasan, kesehatan, Allah ini, agar kami bisa melaksanakan perintah dan larangan. Melaksanakan perintah dan larangan ya Allah. Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Fa'al, Ya Mu'min. Ya Allah, rahmati dan ampuni saudara-saudara kami, kenalan-kenalan kami, guru-guru, dan siapapun yang kami kenal, yang mesti yang telah meninggalkan kami rahmat ini. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan mereka di jannah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang hari ini sakit, baik itu keluarga kami, anak istri kami, guru-guru kami, dan siapapun ya Alhamdulillah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah ya Rahman. Ya Rahman, bagi kami yang sehat, jagalah kesehatan kami Alhamdulillah, dan jadikanlah kesehatan ini sebagai waktu untuk beribadah kepada Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, kayakan hati kami, kayakan dari meminta kepada sama manusia Alhamdulillah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan sesuatu yang halal darimu yang dari perkara-perkara yang haram, apalagi meminta kepada manusia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa
وعلى آله وأصحابه ومن والاه دعوانا الحمد لله رب العالمين. yang saya sampaikan, semoga materi ini bermanfaat. Untuk kesimpulan kajian pada malam hari ini bahwa kita sebagai seorang muslim, kita membawa atau kita harus benar-benar mengklarifikasi apakah kita itu benar atau tidak, serta kita harus bersikap sayang dan baik. Bahwa kesimpulannya juga sebagai seorang muslim tidak boleh sembarangan menyebarkan muslim, apalagi mencemarkan nama baik muslim yang menutup marilah saya selaku MC untuk TV, mohon maaf apabila dalam membawakan acara dan sampaikan salah kata atau tutur kata. Waalaikumsalam.